Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah haji melalui lisan Rasulnya sebagai rukun daripada rukun Islam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara 5 perkara tersebut, Rasulullah mengatakan hajju baitullahil haram. Haji menuju ke Baitullahil Haram. Dari 5 rukun Islam, dari syahadat, salat, zakat, hanya haji yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nama surat di dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran surat puasa khusus suratus Siyam yang ada ayat tentang siam. Tidak ada khusus surah As-Salah yang ada ayat tentang salat. Tapi dalam masalah haji, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suratul Hajj di dalam Al-Quranul Karim. Tentunya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti di situ ada maslahat kepada manusia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah, seluruh perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah di situ ada maslahat untuk manusia dari sisi dunia dan juga dari sisi akhirat mereka. Yang terkadang sebagiannya bisa kita ketahui dan sebagiannya tidak mampu untuk kita menyikapi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat-syariatnya yang agung. Maka dalam pertemuan kali ini khatib akan membahas tentang hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik daripada ibadah haji itu sendiri. Yang pertama, ibadah haji mengajarkan kepada kita ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Kata beliau, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka ibadah haji beliau dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Lab dalam bahasa Arab itu artinya
adalah penyerahan diri seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku datang menyerahkan diriku sepenuhnya, hatiku untuk Engkau wahai Allah. Inilah rahasia, inilah hikmah dan pelajaran dari ibadah suci itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata' ilaihi sabila." Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kita naik haji bukan untuk dikatakan sebagai Pak Haji. Kita naik haji bukan untuk diangkat sebagai imam masjid. Kita naik haji bukan karena supaya tidak dianggap orang yang pelit. Tapi kita ibadah haji menyerahkan seluruh diri kita untuk Allah Rabbul Alamin. Dan tauhid merupakan prinsip dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan tauhid adanya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Allah menciptakan kita bukan untuk sekedar makan. Allah menciptakan kita bukan untuk sekedar mencari harta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan disitulah hakikat kemerdekaan seseorang. Ketika seseorang masih diikat, ya, bukan dari ikatan Allah, maka wallahi dia masih menjadi budak dan dia belum menjadi orang yang merdeka. Tapi orang yang merdeka, dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan dakwah para nabi dan dakwahnya para rasul. Dimulai dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Kalau kita membaca sejarah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat setelahnya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk mensucikan hatinya dari segala bentuk noda-noda kesyirikan dan menghancurkan segala simbol-simbol kesyirikan. Ini dakwah awal perintah yang Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah Rasulullah juga ditutup dengan tauhid. Di antara ayat kalimat-kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi, melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan saya melarang keras kalian dari perbuatan tersebut. Ini diucapkan oleh Rasulullah bukan fase Mekah. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fase Madinah, bahkan detik-detik sebelum beliau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tauhid, saudara-saudaraku muslimin, adalah sebab ketentraman, keamanan dan kedamaian sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, Allah akan berikan kepada mereka kepemimpinan. Allah akan menguatkan agama yang mereka ridhai, dan Allah akan memberikan kepada mereka keamanan. Polisi, tentara adalah salah satu sebab daripada keamanan. Tapi kuatnya polisi, kuatnya tentara, ketika tidak disertai dengan ketauhidan pada masyarakat tersebut, wallahi keamanan bukan di pihak mereka, tapi keamanan adalah jaminan dari Allah Rabbul Alamin. Lila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, dialah Allah yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang mereka merasakan ketakutan.
Keamanan itu milik Allah. Allah yang memberikan kepada sebuah negeri, dan Allah telah menentukan jalan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negeri. Allah sebutkan dari ayat yang saya baca tadi. Ya, ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka menyembah hanya untukku, kepada kata Allah, dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini janji dari Allah. Janji dari Rabb yang menciptakan kita, dari janji dari zat yang memberikan rezeki kepada kita siang dan malam. Keamanan akan dijamin oleh Allah ketika penduduk negeri tersebut mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka berdoa hanya kepada Allah, mereka bertawakal hanya kepada Allah, mereka menyerahkan diri mereka hanya untuk Allah. Di situ Allah akan menjamin keamanan untuk mereka. Tauhid juga akan menyelamatkan seseorang dari kekekalan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan mendapatkan keamanan, keamanan kekekalan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Rabbul Alamin. Sehingga konsekuensi daripada tauhid itu sendiri, yaitu seseorang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak beribadah kepada selain dari Allah Rabbul Alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, tidak ada orang yang lebih suci dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri, dan aku tidak bisa menghilangkan mudarat dari diriku sendiri. Ini Rasulullah. Lah bagaimana kemudian seseorang menggantungkan keamanannya daripada jimat? Gimana seseorang menggantungkan kesuksesannya daripada jimat atau dari benda-benda yang dibuat oleh manusia? Ibadah haji memberikan pelajaran buat kita, saudara-saudaraku muslimin. Ketika kita disyariatkan untuk tawaf, di antara sunnah ketika orang bertawaf adalah mencium Hajar Aswad. Dan di antara semua benda yang ada di muka bumi ini, apakah keris yang ada dimiliki oleh fulan, atau keris yang dimiliki oleh alan, ataukah rencong yang dimiliki oleh fulan, ataukah batu giok yang dimiliki oleh fulan, ataukah jampi-jampi yang ditulis oleh si fulan, tentunya tidak ada yang lebih hebat dari Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang datang dari surga Allah, yang disunnahkan bagi muslimin untuk mencium Hajar Aswad. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke Hajar Aswad dan beliau ingin mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, ya Hajar innaki hajar la tadur wa la tanfa. Wahai batu, kamu cuma sekadar batu, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan juga kamu tidak bisa memberikan mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mencium kamu. Batu dari langit, batu dari surga, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Bagaimana lagi kemudian kita menjadikan keris-keris, batu-batu giok untuk memberikan keselamatan bagi kita? Keselamatan itu datang hanya dari Allah Rabbul Alamin. Dengan cara apa yang telah diatur dalam syariat ini, itulah tanda-tanda atau jalan-jalan keselamatan yang bisa kita tempuh. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah haji, syariat itu mengumpulkan, syariat itu mempersatukan, dan selain daripada syariat itu akan memecah belah. Para jamaah haji dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, seragam mereka seluruhnya mulai melakukan ibadah haji. Ya, mereka mengambil tempat mereka berhaji dari mana mereka tinggal, berangkat ke Mina. Keesokan harinya mereka berkumpul di Arafah pada tanggal 9. Ketika matahari tenggelam, mereka menuju ke Muzdalifah. Ada sebagian mereka meninggalkan Muzdalifah di tengah malam, ada sebagian mereka di pagi hari selesai salat subuh. Mereka bergerak untuk melempar jamarat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kemudian mereka melakukan ibadah tawaf ifadah.
Kemudian mereka jamarat tanggal 11, 12, 13 dengan keseragaman. Syariat menyatukan manusia. Tetapi ketika muslimin sudah mulai membuat inovasi-inovasi baru dalam agama mereka, mereka sudah memasukkan akal-akal mereka untuk mempraktek-praktekkan amalan, disinilah membuat perpecahan belah di tengah muslimin. Di satu masjid dengan masjid yang lain kita akan melihat ibadah yang berbeda-beda. Antara satu masjid dengan masjid yang lain kita melihat cara muamalah yang berbeda-beda. Kalau seandainya mereka kembali kepada asal yang satu, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah akan seragam sebagaimana seragamnya para jamaah haji. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, itu semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa saja jalan menuju surga telah digariskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kepada umatnya dari jalan kebaikan apa yang dia ketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari kejelekan apa yang dia ketahui. Segala kebaikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan begitu juga segala kejelekan itulah telah diterangkan oleh Nabi SAW. Bahkan para sahabat Rasulullah mengatakan, "Ma min ta'irin," tidak ada seekor burung pun yang mengepak-ngepak sayapnya di atas udara kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada kita tentang ilmunya. Jangankan dalam ibadah haji, jangankan dalam masalah doa, jangankan dalam masalah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, dalam urusan cebok, dalam urusan membuang hajat, diajarkan sunnahnya kepada kita dari Nabi kita SAW. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah, datang orang-orang kepada Salman Al-Farisi. Dia berkata, "Hal Salman, hal allamakum nabiyakum minal khara'ah." Wahai Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana cara buang hajat? Iya. Nabi kami melarang buang hajat menghadap kiblat. Rasulullah melarang kami membersihkan kotoran dengan tulang belulang. Urusan cebok di toilet diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga perkara mustahil, ya perkara-perkara lebih besar daripada itu, yang ibadah yang lebih agung, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Disinilah ada PR besar buat kita saudara-saudaraku muslimin. Setiap amalan yang kita amalkan, kita berusaha untuk menyatukan muslimin dengan sunnah Nabi SAW. Perkara yang ketiga dari hikmah ibadah haji, para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka melihat sesuatu perkara di dunia ini, mereka selalu memikirkan perkara akhirat. Ada sebagian para sahabat melihat ada orang yang memanaskan besi, dia pingsan karena memikirkan bagaimana dahsyatnya panasnya api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan di antara hikmah durus yang bisa kita petik dari ibadah haji, semua manusia berkumpul dengan pakaian yang sama di sebuah lembah yang sangat luas, yang mereka bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mengingatkan kita dengan kampung akhirat saudara-saudaraku, mengingatkan kita kepada yaumul qiyamah, mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita amalkan di dunia ini, akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita ucapkan di muka bumi ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yub'atsun nasu yaumal qiyamah." Manusia nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak disunat, dalam keadaan mereka tidak punya sendal, dalam keadaan mereka telanjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang tidak melihat aurat antara satu dengan yang lainnya?" Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Dari semenjak manusia yang pernah diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Terjadi tsunami di Banda di Aceh. Kekuatan yang begitu keras, besar, meluluh lantakkan Aceh, meninggal 300 manusia pada waktu itu. Tapi masih sempat berpikir untuk mengambil televisi, masih sempat berpikir untuk mengambil harta di bawah kasur yang dia simpan, masih sempat untuk mengambil sarung. Padahal
musibahnya begitu dahsyat terjadi. Tapi di yaumul qiyamah para hadirin, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya dengan pertanyaan yang cukup normal, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, perkara yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat dahsyat, sehingga seseorang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang ibu, kalau sekian tahun dia tidak bertemu dengan anaknya, ketika dia bertemu dengan anaknya pasti dia akan peluk. Seorang suami dengan istri yang sudah lama tidak bertemu pasti akan rindu dan kangen. Tapi tidak berlaku di yaumul qiyamah. Tidak berlaku ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari ini anak kita bisa membantu kita. Hari ini orang tua kita bisa membantu kita. Hari ini harta yang kita miliki bisa membantu kita. Hari ini jabatan yang kita punya bisa membantu kita dan menolong kita. Tapi di yaumul qiyamah Allah ingatkan kita semuanya, saudara-saudaraku muslimin, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, untuk kita persiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat. Yauma yafirru mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabat-sahabatnya. Setiap manusia pada waktu itu sibuk untuk memikirkan diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala di tengah kengerian manusia menunggu apakah dia akan masuk surga ataukah dia masuk neraka. Allah mengatakan lillahil mulkul yaum, hanya milik Allah kerajaan hari ini. Mana para raja semua di dunia? Jangankan kita orang-orang yang banyak berbuat dosa, jangan kita orang-orang yang berbuat maksiat siang dan malam, yang masih sedikit amalan yang telah kita kumpulkan untuk bertemu dengan Allah, para nabi, para rasul yang mereka sudah dijamin masuk surga. Datang orang ke Nabi Adam, datang orang-orang ke Nabi Nuh, datang orang-orang ke Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka meminta agar para nabi tersebut berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar segera melakukan persidangan. Penantian yang sungguh mengerikan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada dalam surga dan satu kelompok berada dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kelompok yang ketiga. Di tengah penantian tersebut mereka mendatangi para nabi. Wahai Nabi Nuh, berdoalah kepada Allah agar Allah segera melakukan persidangan. Para nabi tersebut semuanya angkat tangan. Mereka berkata, Adam berkata, saya telah makan buah yang ada dalam surga yang Allah melarang saya untuk memakannya, sehingga tidak berani saya meminta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul seseorang tanpa sengaja. Tanpa sengaja, bukan dosa. Kemudian orang tersebut mati. Dengan sebab ini beliau tidak berani mengangkat wajahnya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Di mana kita kira-kira saudara-saudaraku muslimin? Di mana kita di hari itu? Dosa yang begitu banyak kita bawa, kezaliman yang begitu banyak kita bawa. Apakah kita bisa menolong dan membela kita pada waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, sallini min mali masyiti, la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah dariku dari harta apa yang kau inginkan dariku, tetapi aku tidak akan bisa membelamu nanti di hadapan Allah kecuali iman dan amal yang kau bawa untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Persiapkan itu semuanya, saudara-saudaraku muslimin. Itu sangat dekat dengan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang merugi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghabiskan waktu kita tinggal di dunia ini. Kemudian Allah bangkitkan kita di yaumul qiyamah. Dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Di situ kita menangis, di situ kita menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, akhirkan sejenak kematianku ya Allah, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang yang saleh ya Allah. Aku ingin bertobat ya Allah, aku ingin beristighfar ya Allah, aku ingin berbuat baik ya Allah, aku ingin salat ya Allah, aku ingin naik haji ya Allah. Sudah habis waktunya para hadirin. Tidak ada kecuali kita menanti keputusan Allah. Apakah kita akan masuk ke dalam surga ataukah masuk dalam neraka? Ini hari yang mengerikan. Persiapkanlah dengan hari itu. Persiapkanlah hari itu dengan amalan saleh. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Bekallah, berbekallah dengan kebaikan dan ketakwaan, karena itu sebaik-baik bekal
untuk kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, daripada hikmah dan durus yang bisa kita petik dari ibadah haji, Islam bukan agama yang egois. Islam adalah agama sosial. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keadaan manusia. Islam bukan agama yang eksklusif, yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam ibadah haji disyariatkan bagi para jamaah haji dengan haji tamattu untuk mereka menyembelih al-hadyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang seseorang melakukan ibadah umrah yang kemudian dia tamattu sampai ke hajinya, maka siapa yang mudah untuk mereka menyembelih al-hadyu. Dan para ulama sepakat dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali dan Hanafi, ya, di antara yang paling afdal atau perkara yang paling afdal untuk disembelih pada hadyu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau dia tidak mampu, dia berpuasa 3 hari di kota Mekah dan sisa 7 harinya di negerinya. Kepada siapa dibagi? Kepada fakir miskin Mekah. Dan kita yang tidak berangkat haji di sini, ya, disyariatkan juga berkurban di hari raya. Dalam mazhab Syafi'iyah dibagi menjadi 3. Sepertiga kita makan, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga kita hadiahkan. Ini diantara yang menunjukkan Islam bukan agama yang egois. Hari raya kita ingin makan enak, hari raya kita ingin istri dan anak-anak kita makan daging. Begitu juga saudara-saudara kita muslimin yang sebagian mereka menunggu hari raya untuk mereka bisa menikmati daging. Tapi kalau orang-orang yang punya kemampuan tidak mau berkurban di hari raya, saudara kita menunggu setahun sekali. Bapak-bapak ini muliakan oleh Allah, setahun sekali mereka menunggu untuk bisa makan daging. Hari ini kita bebas, kapanpun kita bisa makan daging. Namun ada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Makan daging merupakan sebuah kenikmatan buat mereka. Maka hidupkanlah sunnah yang mulia ini, ya, untuk kita bersama-sama berhari raya, bergembira, ya, seluruh muslimin yang kayanya, yang miskinnya, semua bergembira di hari raya tersebut. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Islam itu sendiri. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita bagian dari kalangan muslimin sampai kita dicabut nyawa oleh Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salah.